Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Sleman Memang Beda, mengeksplorasi keunikan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki maksud untuk menambah kekhasan koleksi perpustakaan dan mengenalkan profil sejarah asal mula, tempat-tempat bersejarah, dan potensi masa depan Kabupaten Sleman. Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara cepat. Adanya perkembangan dan pertumbuhan ini tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik bagi dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya bisa dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah perguruan tinggi yang begitu banyak untuk ukuran sebuah kabupaten, jumlah pusat perbelanjaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan jumlah lokasi tujuan wisata yang mengenalkan tradisi dan budaya. Pagi menjelang siang Selasa 19 November 2024 di Rumah Makan Bebek Bangkit Moyudan dibedah oleh seorang guru SD, yaitu Ibu Etik Damiastuti, SPD MPD, guru SD Percobaan 2, selaku pengarang dan penanggung jawab buku Sleman Memang Beda, mengeksploitasi keunikan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Dr. Anda Sri Wartini MPD. Untuk bangkitnya wilayah masing-masing, termasuk nanti ke wilayah yang lebih besar, yaitu Sleman, Mekaten. Ya, kita akan mengangkat literasi media. Literasi media ini apa? Tadi Mbak Nana sudah menyampaikan bahwa Pak Sinten ya tadi, itu menyampaikan bahwa kita itu sudah zaman semuanya serba internet. Dari anak kecil sampai orang yang sepuh, siapa yang tidak punya HP? Yang rawuh di sini siapa yang tidak kagungan HP? Tidak ada. Nenggodinai katanya. Ya, nanti nunggu doorpress ya. Pak Untung nunggu doorpress. Ya, ini ya. Jadi literasi itu menyampaikan informasi atau pesan yang persuasi. Persuasi ini kok ajakan. Bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita bisa menulis dengan ajakan yang positif. Kemudian mempolaritaskan apa dan siapa saja yang muncul pada media. Buku ini sudah menyatakan bahwa ada popularitas. Apa yang dipopularitaskan? Wilayah, kekayaan, gedung, pedukuhan. Itu unik. Nah, mari kita coba bagaimana kita berliterasi media yang baik. Bagaimana kita berliterasi media yang benar. Hindari berita-berita hoax. Dan bagaimana kita langsung action, memberikan contoh, memberikan informasi yang baik. Ya, di dalam buku ini itu mengedarkan pesan. Pesannya apa? Semua isi yang tertulis sudah menyampaikan informasi yang akurat, tidak asal. Ada dasarnya, ada datanya. Kalau tadi Moyudan itu masyarakatnya literat, itu ada datanya.
bukan asal karena ini berada di Moyudan kemudian aku tak ngelem Yai Moyudan, tidak. Ada datanya. Jadi di sini buku ini akurat, faktual, fakta nyata, jelas, menarik, mendidik dan bermanfaat. Kira-kira buku ini bermanfaat buat Bapak Ibu? Bermanfaat. Paling tidak kita bangga mengetahui warta tentang kekayaan, tentang keunikan yang ada di Sleman. Jangan-jangan kita sudah lenggah di Sleman beberapa puluh tahun tapi tidak tahu sejarah Sleman. Dan bagaimana kita nguri-uri Sleman. Begitu. Yuk kita simak isi buku. Tadi sudah disampaikan bahwa ada sejarahnya. Kemarin sebelum saya mendapatkan buku ini, memang sejarahnya karena Salak Pondoh, gitu Nje. Salak Pondoh. Karena batik yang menjadi ciri khas Sleman nopo? Parijoto. Parijoto nggih, parijoto nika kembang sekar nggih. Sekar. Dan itu ternyata kalau saya melihat ya dari warta, dari artikel, parijoto itu bisa untuk obat penyubur. Ya, itu. Nah, itu menjadikan kekayaan kita. Kenapa ya? Salak Pondoh ada juga batik Salak Pondoh. Tetapi kenapa tidak ada batik Saliman atau Gajah atau Hutan Randu? Ini PR ya. PR untuk kita semuanya. Monggo pegiat UMKM atau pegiat kreativitas para warga Sleman. Iya yo, asalnya kan dari Saliman, dari Gajah, dari Hutan Randu. Yuk kreatif membuat batik Saliman. Kemudian kekayaan, ada kekayaan banyak sekali di sini, mulai kekayaan alam, flora fauna, kuliner, kekayaan apalagi tadi, gedung-gedung yang sekarang mall-mall itu ada di Sleman. Wah, income-nya Sleman tuh kaya nih. Bangga buatan kita menjadi orang kaya. Orang kaya. Baik deh. Wilayahnya juga paling luas di DIY. Kemudian pendorong kemajuan itu juga. Wisata kuliner, tokoh pendirinya juga banyak yang berada dari Sleman. Dan peradaban budaya. Yuk kita kupas satu persatu, J. Keunggulan buku ini apa? Kalau saya melihat dari tata tulis di buku ini ejaannya sesuai dengan tata bahasa. Jadi bukan bahasa gaul. Jadi kita monggo seandainya dimanapun kita menulis, tulislah dengan ejaan yang baik. Jangan sampai bahasa Indonesia kita itu dikalahkan dengan bahasa gaul. Kira-kira bahasa anak-anak itu bahasa apa Ibu Bapak? Bahasa gaul nggih. Ada contoh bahasa gaul apa Pak? Ayo bro. Ayo bro. Gas bro. Ayo gas bro gitu ya. Nah, itu monggo sedikit demi sedikit jangan sampai bahasa Indonesia kita itu malah rusak gara-gara perubahan zaman. Tetapi di buku ini ejaannya masih eksis menggunakan tata bahasa yang baik. Kemudian keunggulannya ini banyak manfaatnya, yaitu kita bisa mengenal alam, dapat melestarikan budaya karena di situ ada budaya Jawa. Kemudian ada mengenal sejarah. Ya. Berdasarkan data analisa, informasi yang ditulis itu akurat, fakta, jelas, menarik, mendidik, dan bermanfaat tadi. Lalu keunikan penamaan wilayah. Ada penamaan wilayah itu didasarkan pada alam dan lingkungan sekitar. Ada wilayah yang dekat gunung, itu ada dengan Wukir, Wukir Sari, Argo, Argo Mulyo, Harjo Binangun, Giri Kerto. Kemudian penamaan berdasarkan nama tanaman, Glagaharjo. Tanaman mungkin bukan hanya Glagaharjo, merican itu juga dari
nama tumbuhan. Menapa? Merica. Ini pernah dikupas, ya, dikulik nama-nama pedukuhan. Nah, mungkin nanti PR dari Perpusda, Bapak Ibu sesepuh di sini. Ya, kalau ini tadi di dalam buku masih adanya minim sumber yang masih hidup, yang bisa kita tanya-tanya. Ini kesempatannya, mari kita bangkit. Literasi media kita galakkan dari mulai hari ini. Bapak Dukuh harus pirsa nama sejarah nama-nama pedukuhan. Paling tidak nama di pedukuhannya sendiri. Paling tidak. Ya, paling tidak. Kenapa ini Glagaharjo ini kok bisa, sejarahnya apa? Saya salah satu tim penulis toponimi. Toponimi itu adalah mengangkat nama-nama pedukuhan yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan Sleman. Di sini diangkat nama-nama wilayah. Uniknya nama-nama wilayah di Sleman, nama-nama pedukuhan. Monggo semua Bapak Ibu yang sepuh-sepuh pasti kagungan cerita. Oh iya, dhisik simbahku, dhisik bapakku, ibuku, dhisik Pak Lurah, ceritane ngaten. Monggo itu ditularkan ke generasi muda sampai sekarang, termasuk Pak Dukuh harus perso. Ini ada loh dana untuk menjaga atau melestarikan budaya di desa. Kalau tidak salah 7% khusus untuk melestarikan budaya. Wonten Pak Dukuh, Pak Lurah menika? Mboten wonten. Pak Dukuh wonten? Wonten. Oh, mboten wonten. Nah, ini bisa mengangkat. Monggo panjenengan di sini sebagai pionir, sebagai napa nggih? Gedhok tular untuk mencari sumber-sumber nama ini. Sponsor leres, Pak. Nggih, karena saya terus terang itu dusun Janturan yang di Selatan Cebuan. Itu kebetulan saya kemarin menulis. Itu asal mulanya dari mana nama Janturan itu? Ternyata itu sejarahnya dulunya yang pabrik pupuk sampun pirsa nggih, Cebongan Lor itu dulunya itu adalah tempat penjara yang dipunyai oleh pemerintah Belanda. Kemudian SMA 1 Melati, sekolahnya Mbak Nana, nah itu dulunya adalah kantor pemerintahan Belanda. Nah, banyak pengikut Pangeran Diponegoro pada saat kalah, gitu, diberontak oleh Belanda, kalah, kemudian mereka itu berlari di sekitar area kantor pemerintahan Belanda, salah satunya di Pedukuhan Janturan. Ternyata Janturan itu sejarahnya bagaimana? Itu adalah tempat jantur. Jantur ini kan apa nggih Bapak Ibu? Gantung. Tempat jantur pengikut Pangeran Diponegoro yang memberontak Belanda. Itu salah satunya itu. Saya juga pernah menulis di Pedukuhan Beteng Tridadi. Nah, ini belum muncul di sejarah di buku ini. Bokong, injih Pak. Ya, ada mitos apa? Ada sejarah apa nama-nama pedukuhan itu? Monggo nanti Bapak Ibu warga di wilayah masing-masing bisa mengusulkan ke Pak Lurah. Pak, ada dana enggak Pak? Yuk Pak, kita ngangkat paling enggak ya, dalam kelurahan itu ada berapa dusun? Meskipun Dinas Kebudayaan Sleman itu setiap tahunnya itu mengangkat 30 nama pedukuhan dari 17 Kapanewon, hanya 30 menggunakan anggaran dana IS.
Nah, kemudian yang lainnya padahal jumlah pedukuhan itu 1212. Tekan kapan gitu ya? Setelah narasumbernya itu sudah tidak bisa kita cari informasinya. Monggo, mumpung masih ada, masing-masing kelurahan mandiri dengan dana pengembangan budaya, melestarikan budaya ini. Monggo titik-titik Pak Lurahipun nanti bisa berhubungan, atau kalau enggak, gimana caranya Bu Eti? Bisa menghubungi saya lewat Perpusda, nanti saya salurkan. Bisa. Ini Wedomartani sudah punya proyek itu dari dana pelestarian budaya di kelurahan mereka. Ngaten nggih. Jadi ini monggo kita tuki yang dilatar belakangi wono atau hutan itu Wonokerto. Dilatar belakangi oleh umbul atau mata air itu Umbul Harjo. Ini unik-uniknya di mana? Ada mitoskah di situ? Ada sejarahkah di situ? Ngaten nggih. Baik. Kemudian untuk keunikan penamaan nama lagi di sini berdasarkan sejarah. Ada Trihanggo. Trihanggo itu menyatukan 3 desa, 3 kelurahan. Kemudian Balai Catur itu ada 4 kelurahan yang digabung menjadi 1. Apa ya sejarahnya? Monggo dikupas tuntas itu. Kami nanti bisa membantu. Ngaten nggih. Kemudian penamaan cagar budaya ada Ambar Ketawang. Ambar Ketawang itu sejarahnya seperti apa? Ternyata di situ adalah tempat tinggal sementara HB1 selama Keraton Yogyakarta itu belum jadi dibangun. Jadi belum selesai tinggalnya di Ambar Ketawang. Kita tukik bersama-sama, yuk monggo kita kupas sejarahnya seperti apa. Itu sangat luar biasa. Itu kekayaan kita. Nyun sewu sebagai informasi saja, toponimi ini dimereni oleh kabupaten kota yang lain. Baru Sleman yang sudah mengangkat toponimi ini sudah 3 jilid, berarti 1 buku ada 30 pedukuhan, berarti baru 90 pedukuhan. Tepuk tangan dulu untuk Sleman. Ya. Kemudian dari data secara geografis, Kabupaten Sleman itu terluas. Apakah hanya wilayahnya yang luas saja kemudian tidak berkualitas? Ternyata berkualitas juga. Ya, kabupaten terkaya. Coba income dari gedung-gedung pendidikan itu berapa? Kontribusinya apa? Kontribusinya apa? Semakin banyak warga se-Indonesia bersekolah di Sleman, gitu, semakin banyak apa? Wisata yang dikunjungi. Meremen ke bidang yang lain. Seperti itu. Kemudian memiliki wilayah metropolitan SCBD. S-nya menopo? Seturan, C-nya Condong Catur, B-nya Babarsari, Depok. Ini metropolitannya Sleman, kotanya Sleman. Condong Catur ya ini desa, ini Depoknya aja. Tapi terkenalnya di buku ini tadi ada ciri khas khusus di SCBD. Kemudian data untuk peninggalan sejarah, ada candi. Di kota tidak ada candi. Di Sleman banyak candi, monumen banyak, pabrik gula, jembatan kereta api. Di sini tidak hanya ini saja. Bukti peninggalan beteng, tadi saya sampaikan beteng di Tridadi itu juga punya sejarah. Kebetulan saya menulis di Pedukuhan Beteng. Sejarahnya apa? Beteng itu adalah sebagai alat atau tempat untuk apa ya itu? Mengintai pasukan Belanda dari Magelang masuk ke Yogyakarta.
Di sini juga ada peninggalan sejarah juga. Apa itu? Air pancoran Sempor. Yang sebelah utaranya Beteng. Nanti bisa dipersani, itu ada sejarahnya. Lalu pancuran Sempor itu ada mitosnya apa? Ada juga. Ternyata itu kita punya kekayaan air. Sempor itu mineralnya luar biasa. Dan itu sudah dites, diuji di lab. Air mineralnya sangat luar biasa. Jadi penjenengan kalau ngambil air di pancuran Sempor itu langsung mancur dari sumbernya, itu penjenengan unjuk tidak apa-apa. Itu sama saja dengan air mineral yang dijual di pasaran itu. Itu air mineralnya sudah diuji di lab. Itu satu. Kemudian yang kedua, pancuran lagi. Itu apa kelebihannya? Itu sebagai tempat ya kesembuhan. Loh, kok bisa kesembuhan? Ya, ada cerita. Ada warga di daerah Kulon Progo. Ini sejarahnya, ya. Itu sakit tidak bisa berjalan. Beliau ada wangsit, beliau ada apa nggih, pangimpen. Kowe iso mari menawa adus ana belik sing daerah, kalau dulu itu daerahnya ada daerah Pisangan, Durenan, kemudian napa nggih, Pisangan, Durenan. Ya itu ada 3, saya lupa itu. Ternyata itu dirunut sungai dari Kulon Progo sampai itu dirunut, dituri tidak ada, ternyata ada di Sempor itu. Pada saat beliau sakit itu ditandu, turun, tapi setelah sudah bisa siram, wis jerantal tindak dewe ora usah ditandu. Makanya itu mitosnya sebagai air kesembuhan. Seperti itu. Kenapa? Nah, kalau secara medis, satu, bukan karena mitos, karena air mineral ya, mineral masih bersih. Yang kedua, itu kan ada grojok. Jadi itu sumber tok, ya. Tok itu kemudian disalurkan supaya itu toknya itu satu bisa tahan lama dan bersih, maka itu dibuat seperti bis, seperti sumur itu, kemudian disalurkan menggunakan pipa, kemudian digrojoke. Di situ ada kamar mandi 2. Jadi secara itu grojoke itu. Nah, piyayi kalau siram dengan grojokan begitu kan gimana? Wes airnya air mineral dengan grojokan kayak dipijeti nggih. Nah, itu secara alamiahnya, secara medisnya. Tetapi secara mitosnya itu tadi. Dapat wangsit sembuh dari air di Sempor itu. Monggo, ini kekayaan kita. Ada yang sudah perso sejarahnya, ada yang sudah pernah ke air pancoran Sempor? Belum, monggo. Mana itu? Ayo bareng-bareng. Dalam? Mana itu, Bu? Itu ada di Jalan Magelang, Durenan. Jadi kalau Beteng person ya itu agak di kampung, karena Beteng itu ada di halaman warga. Nanti googling kemauan. Nah, ini literasi medianya penjenengan googling. Ya, air Sempor begitu. Pancuran Sempor. Nggih. Tetapi kalau Jalan Magelang itu dari dinas perempatan apa dinas itu ya, kalau ke sana ke utara terus itu ke Jejamurang itu yang ke sana Pak, ke barat ke arah itu. Nanti kelihatan di sini. Itu kelihatan sebelum Pasar Sleman Pak. Itu ada pertigaan gitu begitu. Jadi, monggo nanti googling ya, itu yang gerah tapi semuanya itu sugesti ya. Sugesti. Aku iso mari, itu mari. Ya, tadi literasi medianya kita berpikiran positif. Ya, itu. Jadi ini nanti untuk saya menambahkan saran itu nanti selain bukti peninggalan, kalau di buku baru ini mungkin nanti sumber-sumber air itu bisa bermunculan.
Ya, kebetulan saya juga menulis sumber air di situ, juga dari Dinas Kebudayaan. Nanti mungkin bisa kolaborasi antara Perpusda dengan kebudayaan, karena ini Perpusda itu juga mengangkat budaya dan kekayaan yang ada di Sleman untuk diarsipkan. Kemudian yang kuliner, ada jadah tempe Mbah Carit. Ada sejarahnya? Ada. Ye, entok selenget turi. Ye, kok iso selenget nih ngopo toh gitu ya. Ternyata pedesnya dengan level-level yang sesuai keinginan kita. Belut Godian ini sudah terkenal, sudah sampai ke mancanegara. Ayam goreng Kalasan, sate kere, sate kelinci, selondok rempeng, kopi Merapi. Ya, ini masih, karena ini saya percaya ini baru cetakan kedua. Nanti ke berikut akan ada penyempurnaan. Siapa yang menyempurnakan? Panjenengan semua yang bisa memberikan kontribusi ke Perpusda. Siap ye? Siap. Adakah masukan untuk buku ini? Ada. Di antaranya dokumentasi gambar. Karena ini media, maka banyaklah gambar. Di sini masih minim nama tokoh pendiri atau tokoh-tokoh di Sleman itu belum ada fotonya. Contoh saja bupati. Bupati yang sekarang masih bisa didokumentasi. Nah, ini fotonya dicantumkan. Ini periode berapa sampai periode berapa. Itu. Jadi masih minim adanya foto, sehingga anak cucu kita tidak tahu ini namanya ada, tetapi fotonya nggak ada. Sekarang kalau bapak ibu, saya tanya aja, menghafalkan nama dengan melihat gambar, enak mana? Gambar, visual. Nah, mangga ini nanti bisa dilengkapi dengan visual gambar. Ada gambar di situ diceritakan bahwa ada peninggalan jembatan kereta api yang di Panguan. Gitu. Stasiunnya mana? Stasiunnya yang sekarang itu digunakan untuk kantor Koramil. Nah, Koramil itu. Nah, itu fotonya seperti